Oke nih, tadi kan Arif udah ngejelasin tuh tentang bagaimana dalam manage terkait kita udah membeli suatu sistemnya, terus juga gimana kita coba untuk exercise random, jadi kita taruh semua itu dalam satu sistem yang ada, udah menentukan actionnya apa, nah tanggal kapan itu harus diselesaikan. Nah, selanjutnya kan pasti adalah gimana cara kita untuk memprioritaskan tas-tas atau pekerjaan tersebut, baik dari pekerjaan secara tim maupun juga individu. Nah, dengan kita menaruhnya dalam satu sistem ataupun juga kita itu ada semuanya terletak dalam satu sistem, jadi lebih mudah nih kita melihat secara helikopter view-nya seperti apa. Terus dari situ juga kita udah mulai bisa menstrukturkan dan juga menentukan nih, prioritas apa sih yang paling paling penting dan yang, belum begitu penting gitu. Nah, gimana sih cara kita dalam menentukan prioritas dalam sehari-hari, besok maupun di minggu depan. Nah, itu dengan cara kita menggunakan yang namanya prioritas framework. Pasti juga udah banyak yang kenal nih, dengan, framework dari, menentukan prioritas. Tujuannya kenapa nih? Kalau itu framework bisa sangat ngebantu di saat kamu lagi kayak ngerasa overwhelmed banget nih dengan tas yang pekerjaan yang harus kamu lakukan, ataupun terlalu banyak yang harus dilakukan dalam waktu bersamaan. Nah, yang framework pertama itu adalah urgent versus important matrix. Jadi di mana kita melihat dari sisi, yang paling urgent ke tidak urgent, yang paling penting ke tidak penting. Jadi di saat dia di kuadran satu, di saat dia penting dan juga urgent, ya itu adalah task yang harus kita paling dulukan atau pekerjaan yang harus kita dahulukan, untuk segera diselesaikan, gitu. Jadi saat dia penting tapi belum begitu urgent, ya kita harus men-schedulekan atau menjadwalkan nih waktu spesifik untuk kita mengerjakan pekerjaan tersebut supaya, ujung-ujungnya nggak nanti jadi mepet deadline, gitu. Terus juga ada task yang mungkin, dia nggak urgent dan nggak, penting gitu. Dia mungkin ya itu, bisa nggak harus kita kerjakan gitu, karena memang secara dasarnya dia udah nggak urgent dan nggak begitu penting untuk kita lakukan. Dan satu lagi ada yang urgent tapi belum penting nih. Nah, itu bisa kita delegasikan. Tapi karena kalau kita memang yang harus mengerjakannya, ya mau nggak mau tetap harus di-schedule-kan, karena kan nggak ada orang yang harus kita delegasikan untuk mengerjakan hal tersebut. Nah, selain ada urgent versus, important, ada juga impact versus difficulty. Nah, untuk matriks ini tuh dia ada satu kekurangan. Dari matriks ini tuh dia tidak mempertimbangkan, urgensi dari suatu pekerjaan yang harus kita lakukan. Jadi dia hanya melihat dari, seberapa besar impact-nya dan seberapa, tinggi tingkat kesulitannya. Jadi saat dia, tingkat kesulitannya rendah tapi punya impact yang besar, ya itu bisa menjadi quick win kita untuk, menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tapi kalau ternyata impact-nya tinggi, namun namun juga tingkat kesulitannya tinggi juga, itu menjadi suatu long term pekerjaan yang harus kita selesaikan. Nah, long term ini pun supaya kita tidak overwhelm dan juga karena merasa itu terlalu susah, itu juga kita bisa breakdown ke, lebih kecil, ke secara milestone, sehingga bisa untuk dicapai. Dan juga ada yang secara tingkat kesulitannya rendah, tapi impact-nya rendah, yaitu, adalah hal yang nice to have gitu. Jadi ya itu akan membantu ataupun juga kayak sebagai tambahan lah dalam melakukan pekerjaan. Tapi kalau dia udah susah, terus juga impact-nya, rendah, ya itu perlu dipertanyakan lagi sih apakah ini memang harus dipekerjakan atau tidak. Karena secara waktunya juga nggak worth it kalau bagi kita dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, dalam menentukan prioritas sendiri tuh kita bisa ngelakuin yang namanya daily prioritization gitu. Jadi kita bisa menentukan nih dalam sehari ini, apa yang harus kita wajib kerjakan dan wajib diselesaikan di hari ini. Apa juga quick hits. Jadi quick hits itu adalah, sesuatu yang dapat kita kerjakan, dengan cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Contohnya ini pasti udah pada ngerjain kan, kayak ngisi timesheet gitu. Terus juga ada, nice to have. Jadi kayak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin saat kamu udah ngerjain semua nih, dari yang poin pertama yang wajib dikerjakan, yang quick hits juga udah beres. Nah, ini adalah tas-tas ataupun pekerjaan yang bisa diselesaikan, setelah, tas-tas sebelumnya sudah selesai gitu. Nah, gimana juga sih kalau misalnya kamu menghadapi tas-tas yang sebetulnya, overtime gitu, yang lewat dari deadline-nya. Jadi tuh kamu sebenarnya harus aware juga, sebenarnya dengan semakin banyaknya pekerjaan ya, apa ya, pekerjaan itu semakin bertambah seiring dengan bertambahnya waktu gitu. Nah, di saat kamu ada nggak nyelesain suatu hal, yaitu mungkin dari pertama ya secara, kapabilitas kamu mungkin memang belum memenuhi, tapi pun juga ada kemungkinan bahwa ya dari tingkat,
urgensi ataupun kepentingannya pun tidak sepenting tas-tas yang lainnya. Itu juga kenapa kamu harus aware juga nih saat semakin seiring jalannya waktu nih, saat kamu udah lebih paham, udah lebih sering juga mengalami hal-hal dalam memanage pekerjaan, pasti kamu udah mulai bisa nih menentukan kayak, oh aku perlu mengerjakan ini tuh suatu task A itu dalam waktu 2 hari. Jadi aku sekarang selalu ngasih waktu misalnya 3 hari untuk kasih buffer. Cuman di mana sebelumnya kamu dengan sangat pedenya selalu bilang, oh aku bisa kok ngerjainnya dalam waktu 1 hari. Jadi kan itu antara ekspektasi dan realita dia nggak matching gitu. Nah, satu lagi nih, gimana cara menghandle tahu dadak, tahu bulat yang digoreng dadakan nih. Jadi kalau ada emergensi, hal mendadak yang harus dikerjakan, nah itu kalian bisa lagi nih cek dari timeline kalian, apakah hal itu visible atau tidak gitu. Kalau misalnya nih kalian udah beres, sudah selesai semua ngerjain hal-hal yang wajib dilakukan, ya bisa untuk dikerjakan hal dadakan tersebut atau tas pekerjaan yang cukup mendadak tersebut. Dan jika dia juga bisa fit in ataupun juga masuk ke dalam timeline-mu, ya itu juga bisa untuk dikerjakan. Tapi juga kamu bisa nih menyampaikan atau menginfokan bahwa dengan memasukkan hal tersebut ya mempengaruhi dari sisi prioritas yang ada. Jadi prioritas itu pun juga sebetulnya nggak yang saklek banget harus diikuti. Dia sifatnya lebih fleksibel dan juga merepresentasikan apa yang sedang kita lakukan, gitu. Jadi wajib untuk udah prioritas sudah dibuat, itu bisa juga lagi kamu review lagi untuk menentukan reprioritasi lagi, gitu. Selain dalam sudah menentukan prioritas nih, kamu juga harus nih mulai merencanakan hal-hal yang dikerjakan gitu. Karena sebetulnya dengan membuat planning dari pekerjaan kamu sendiri itu juga sangat membantu untuk menyelesaikan pekerjaan. Karena kamu nggak yang langsung pas mau kerja langsung ngangong-ngangong bingung sendiri mau ngapain. Karena kamu udah punya plan sebelumnya ataupun juga daftar yang harus dikerjakan gitu. Dan planning ini sifatnya juga sama kayak dalam prioritas, dia sifatnya fleksibel. Tapi juga nggak yang harus saklek banget harus kamu ikutin banget 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 sampai nggak bisa kamu atur ulang gitu. Nah, dalam menentukan plan itu kamu harus realistis nih terhadap load pekerjaan kamu. Jadi kayak kamu harus aware apa yang memang batas kemampuanmu dan apa juga yang memang belum menjadi kapasitas dirimu untuk melakukannya gitu. Dan sebenarnya juga dalam menentukan suatu pekerjaan itu realistis, workload-nya realistis atau enggak itu juga dari kemampuan kamu dalam memahami tas tersebut. Jadi kalau kamu udah ada basic knowledge ataupun pemahaman yang dasar dari tas yang kamu kerjakan, pastinya kamu juga bisa nih memberikan timeline yang realistis dalam mengerjakan pekerjaan tersebut gitu. Dan juga saat bekerja juga kamu harus ngasih cut off. Jadi kayak, oh ada batas jangan sampai kamu kayak mengulur-ngulur waktu itu sendiri untuk mengerjakan satu task aja. Jadi kamu bisa ngasih waktu cut off kayak misalnya 2 hari, habis itu kita review bersama secara internal sehingga kalau kamu ada backlog ataupun ada kesulitan itu bisa dibantu ataupun bisa dibantu untuk menyelesaikannya. Nah, selain itu tuh kamu juga dari ngeplan tuh bisa kamu lakukan di setiap hari, di akhir jam kerja. Jadi kayak kamu nyediain waktu nih untuk, di sore hari ataupun di malam hari buat kamu nge-review apa aja sih yang udah kamu kerjain hari ini, apa aja yang bakalan aku kerjakan di esok hari nih, supaya saat besok udah masuk kantor ataupun onsite ataupun kerja, kamu udah tahu apa aja yang akan kamu lakukan dan kamu nggak kayak orang kebingungan lagi harus ngapain sih hari ini, gitu. Dan atau juga dari yang selain di-planning secara dalam per hari, ada juga yang planning di akhir minggu. Jadi kayak kamu melihat lagi nge-planning dalam waktu yang lebih lebih kayak apa ya, lebih general lagi. Dalam Senin misalnya kamu ada apa yang harus diselesaikan, di Selasa, Rabu, Kamis itu kamu juga udah bisa mulai merencanakan secara overall-nya untuk menyelesaikan ataupun mencapai target dari pekerjaanmu sendiri gitu. Nah, dalam menentukan plan ini pasti juga udah pada tahu banget nih sama yang namanya SMART framework. Jadi di mana kita dalam menentukan plan atas pekerjaan kita itu harus spesifik, terus juga ada matriksnya, measurable, terus juga sesuatu yang bisa kita achieve, terus juga relevan apa enggak terhadap pekerjaan kita ataupun proyek kita, dan juga dari sisi
butuh waktu berapa lama kamu menyelesaikan hal tersebut, gitu. Jadi kamu harus, coba, selalu dalam men-define plan, atau rencana tersebut juga harus mengingat dari sisi, framework dari SMART framework ini, gitu. Nah, saat kamu udah men-define ataupun menentukan goal dari planning perencanaan kamu itu, kamu bisa tuh nge-breakdown-nya jadi beberapa milestone. Jadi kayak milestone pertama, milestone di awal, milestone di kedua atau di tengah-tengah ataupun di akhir milestone ketiga gitu. Dan di setiap milestone, jadi kamu bisa lagi tuh mendefine lagi atau menentukan aktivitas-aktivitas kecil yang bisa dilakukan untuk mencapai target dari milestone tersebut. Sehingga kamu nggak begitu overwhelmed saat kamu dikasih suatu membuat goal plan yang begitu besar, tapi kamu nggak tahu harus melakukan apa, hal ini bisa kamu lakukan. Nah, udah nentuin prioritas, udah buat, planning-nya nih, tapi pas mau ngerjain nggak fokus tuh siapa tuh biasanya yang sering merasa mau kerja tapi nggak fokus gitu. Nah, kalau kamu merasa nggak fokus, itu kamu, biasanya tuh pertama pasti karena multitasking gitu. Jadi coba deh kamu coba lebih untuk, mengatur nih ngerjain satu-satu supaya mereka, atau pekerjaan-pekerjaan tersebut tuh bisa terselesaikan semua. Jadi kalau semua dikerjain barengan yang ada malah kamu kehilangan fokus dan semuanya juga nggak selesai, kayak gitu. Terus juga ada yang kedua itu kamu lakukan adalah, meminimalisir distraksi. Jadi distraksi itu bisa pertama dari orang-orang sekitar, yang kedua dari diri kita sendiri, dan yang ketiga itu dari gadget kita. Nah, yang paling penting itu adalah kalau yang dari gadget nih, pasti suka nih ada yang baru mau ngetik select bintang from, "Aduh, ini kayaknya di Shopee ada flash sale nih, gue harus harus ngecek nih ada promo apa," gitu. Ataupun juga baru udah maksudnya udah mulai kerja lagi tapi kayak, "Aduh kayaknya dia belum ngecek stories gue dan gue harus cek dulu nih, ini dia orang udah ngelihat apa belum?" Kayak gitu. Nah, itu harus, di-manage juga sih dalam gadget, dalam penggunaan sehari-harinya, apalagi sewaktu bekerja. Jadi jangan sampai kayak kelihatan kamu, malah hanya main HP aja tuh, bukannya bekerja. Itu kan juga sangat mengganggu, dalam, produktivitas dan juga, fokus dalam mengerjakan pekerjaan. Nah, selain itu tuh ada yang namanya time blocking. Jadi ini tuh juga sebetulnya hal yang kulakukan waktu dulu sempat pernah handle 3 sampai 4 project dalam sebulan. Jadi kayak misalnya dalam sehari ini aku udah, menentukan project A dan B aja yang aku kerjakan. Dan terus misalnya dari jam 9 pagi sampai jam 12 itu fokus untuk mengerjakan pekerjaan dari project A aja. Nanti nanti selanjutnya dari jam 12 sampai jam 4 misalnya, itu fokus untuk ngerjain project B. Jadi benar-benar udah, nggak membahas lagi atau nggak mikirin lagi nih project A. Cuman, di sini halnya juga harus, apa ya, lebih kayak fleksibel sih. Jadi in case misalnya harus ada ikut meeting ataupun, membahas dengan tim lain terkait project A, ya itu yang harus bisa pintar-pintar kamu atur supaya secara secara time blocking kamu tuh bisa, membereskan pekerjaan yang, harus kamu lakukan, gitu. Dan juga sama sih harus mendokumentasikan. Jadi misalnya, kamu ada hal yang harus dilakukan tuh bisa kamu tulis dulu supaya kamu nggak cuman inget di kepala aja terus nanti pas, kayak 1 jam, 2 jam ataupun besoknya udah lupa nih harus harus ngapain aja gitu. Udah kerja nih, udah pusing, udah capek, tapi jangan lupa untuk selalu istirahat dan, memberikan reward ke diri kita sendiri nih supaya tetap, apa ya, supaya, bisa healing tapi habis itu bisa fokus lagi untuk, ngerjain pekerjaan yang ada. Nah, kenapa sih, apa sih untungnya dari kita bisa ngambil buat istirahat dan juga kayak nge-reward, diri sendiri, itu ya pertama, itu bisa memberikan kayak waktu untuk otak kita, berpikir di bawah alam sadar. Jadi kayak nanti bakalan tuh bisa aja ada kayak aha moment tuh. Oh, harusnya tuh yang harus aku kerjakan tuh ataupun tadi ada problem yang kamu hadapin tuh kamu udah bakalan lebih tahu nih bakalan ngapain gitu. Terus juga dari situ kamu juga bisa sebetulnya apa ya, beristirahat tuh juga dengan, bisa connect nih dengan orang-orang di sekitar kamu gitu. Jadi dengan, teman-teman kantor, jadi kamu nggak yang, depan laptop mulu kayak kayak aku.
Gitu loh. Jadi kayak bisa nambah relasi dengan, orang-orang, di kantor gitu. Dan selain itu juga sebetulnya secara, sudah ada studinya sih. Jadi kalau misalnya kamu ada memberikan waktu jeda untuk beristirahat dalam mengerjakan pekerjaan, itu juga bisa, meningkatkan performance dari pekerjaan ataupun apa yang harus kamu lakukan tersebut, gitu. Dan satu lagi nih, jangan lupa buat yang semua berkacamata, untuk paling nggak istirahat sejenak dari melihat layar monitor supaya minusnya nggak makin nambah. Nah, selain itu tuh ini ada aku pengen ngenalin satu teknik yang namanya Pomodoro, bukan nanggung Podomoro ya. Jadi dia ini tuh kayak kalau misalnya kamu tuh udah yang orang yang, "Aduh, gue pengen ngerjain suatu task nih, pengen ngerjain suatu, hal yang pengen gue beresin, tapi gue dikit-dikit ngecek HP mulu." Nggak udah kayak ketergantungan. Nah, itu bisa aja kamu kayak ada satu install apps di mana dia bakalan kamu ngatur waktu nih, misalnya 25 menit untuk kerja gitu. Ya HP-mu nggak bakalan bisa ngebuka aplikasi-aplikasi lainnya gitu, ataupun juga kamu bisa ngeset do not disturb. Jadi tujuannya adalah kamu kayak ngasih waktu selama 25 menit buat bener-bener fokus kerjain apa yang kamu lakukan gitu. Dan habis udah kerja 25 menit kamu bisa ngasih, waktu buat istirahat sebanyak 5 menit gitu. Nah ini tuh sebetulnya udah proven sih karena aku, juga udah pernah, sempet dulu sering juga nyobain, cara ini dan cukup efektif. Jadi dulu aku juga orangnya nggak gampang fokus gitu. Jadi dikit-dikit kayak malah, "Ih, ini kayaknya aku pengen buka Wikipedia, pengen baca sesuatu," kayak gitu. Nanti balik kerja lagi, "Eh, ini kayaknya ada sesuatu yang aku penasaran, aku searching lagi," kayak gitu. Nah, ini aku nerapin yang namanya Pomodoro ini. Jadi awalnya dulu aku start dari 25 menit kerja, terus 5 menit istirahat, terus naik lagi nih saat udah makin, lancar aku 60 menit kerja, 10 menit istirahat gitu. Terus ditambahin lagi tuh jadi 90 menit kerja, habis itu misalnya 20 menit istirahat. Jadi ini bisa salah satu cara untuk membantumu, supaya bisa lebih fokus, tapi juga bisa di saat yang bersamaan setelah fokus kamu memberikan reward ke diri kamu sendiri, gitu. Nah, secara kesimpulannya, intinya kita tuh harus me-manage waktu kita, tapi juga melihat dari sisi, tanggung jawab yang bisa kita lakukan. Jadi apa sih yang bisa kita, handle dan apa yang tidak bisa kita handle, gitu. Terus juga kita menggunakan, eee menerapkan satu sistem nih, mengaplikasikan atau mengimplementasikan satu sistem di mana kamu di situ semua ngelakuin membuat catatan ataupun juga mereview ataupun juga membuat planning-nya. Jadi semuanya bisa, diprioritaskan dengan lebih mudah. Terus juga jangan lupa tuh tentuin action-nya ataupun activity dari deadline tersebut, sama jangan lupa jangan, apa ya, procrastinate tuh apa ya, menunda-nunda pekerjaanmu sih. Jadi semakin cepat selesai itu pekerjaan kan, semakin cepat kamu bisa beristirahat, tuh. Dan jangan lupa untuk, beristirahat dan juga memberi reward ke dirimu sendiri, supaya tidak, burnout ataupun stres sendiri.